Hai, Assalamualaikum. Apa kabar? Salam jumpa dengan saya Sulaiman dari Sodisi Internet Course. Kali ini saya akan bagi tips tentang bagaimana mempercepat kinerja PC, terutama Anda yang menggunakan Windows, agar lebih cepat, tidak lambat, dan tanpa menggunakan software apapun. Ada beberapa tips yang bisa Anda gunakan atau terapkan di PC Anda. Yang pertama, uninstall aplikasi yang tidak diperlukan. Terkadang pada saat Anda melakukan membuka komputer Anda, di aplikasi komputer Anda mengalami kelambatan dikarenakan banyaknya aplikasi yang sebenarnya Anda tidak perlukan. Jadi sebaiknya aplikasi tersebut Anda uninstall. Caranya pun gampang. Ya, caranya pertama Anda bisa masuk ke Start, klik Start, kemudian Anda klik Control Panel. Apabila di menu control panel Anda tidak seperti ini, misalnya saya beri contoh dia seperti ini ya, maka mungkin mencari menu yang saya maksud itu akan susah ya, sulit. Maka caranya adalah kita ganti tampilannya menjadi kategori. Nah, dari sini Anda sudah menemukan secara mudah menemukan program uninstall. Anda klik uninstall a program, ya, jangan program tapi uninstallnya, klik seperti ini. Kemudian Anda cari kira-kira dari sekian banyak program yang sudah terinstall yang sekiranya Anda jarang untuk menggunakannya atau jarang Anda pakai atau mungkin tidak pernah Anda gunakan. Di sisi lain ya, menggunakan software antivirus disarankan Anda menggunakan cukup satu antivirus, jangan menggunakan lebih dari satu karena itu akan saling timpang tindih dan berakibat komputer Anda atau desktop Anda mengalami kelambatan. Ya. Tips berikutnya adalah delete temporary files. Delete temporary files ini juga cukup efektif untuk mempercepat kinerja komputer Anda. Anda perlu ketahui bahwa pada saat Anda membuka komputer, kemudian Anda melakukan sesuatu di sana, misalnya membuat program dan seterusnya, buka program dan sebagainya, maka apa yang Anda lakukan tersebut akan terekam oleh komputer Anda dan disimpan di bagian temporary files. Nah, jika kita sudah keluar dari komputer atau kita stop komputer kita, maka file-file tersebut tidak akan terhapus, dan pada prinsipnya file-file tersebut sudah tidak kita perlukan lagi pada saat hari-hari berikutnya, pada saat kita menggunakan komputer kembali. Nah, untuk itu kita secara reguler perlu menghapus file-file tersebut karena akan menambah kuota penyimpanan di komputer Anda akan terkurangi. Caranya adalah Anda masuk ke klik Start ya, klik Start, kemudian di bagian Search Anda ketik Run seperti ini, kemudian di bagian sini Anda klik Run, akan muncul run opening seperti ini. Maka yang Anda harus lakukan adalah mengetik kode ini temp, kemudian persen, lalu Anda klik enter atau klik OK. Maka file yang bersifat sementara akan muncul di sini. Jadi caranya hanya dengan kita mendelete ya file-file yang ada di sini. Kebetulan file-file di sini saya sebagian besar saya sudah hapus. Jadi cara mendeletnya juga mudah, yaitu dengan mentak seperti ini, kemudian Anda klik di keyboard delete. Maka dia akan berinformasi apakah file ini akan di delete. Anda klik yes. Jika ada muncul seperti ini, maka Anda sebaiknya mengklik skip
ya, karena kemungkinan file ini masih diperlukan ya, oleh komputer Anda. Skip. Nah, yang ini bisa Anda klik continue. Skip. Skip. Ya, sepertinya file yang dimaksud sudah terhapus. Dan jika Anda menggunakan komputer Anda cukup lama, maka akan muncul lebih dari bisa puluhan ya, bahkan ratusan file yang bersifat sementara di folder ini. Oke, tips berikutnya adalah mengosongkan bin folder. Bin folder atau recycle bin yaitu satu folder yang biasanya berfungsi untuk menyimpan file yang dihapus secara sementara. Jadi pada saat Anda menghapus atau mendelete file apapun, maka file tersebut akan tersimpan sementara di bin folder, jadi tidak terhapus 100%. Nah, bagaimana cara mengosongkannya? Sangat mudah. Ya, di sini ada bin folder, saya tarik ke sini biar jelas. Anda lihat ini bin folder berwarna merah ya. Ya, mungkin di Windows yang Anda gunakan mungkin warnanya akan lain. Tapi Anda ketahui bahwa saat ini bin ini terisi file yang bisa saja kalau ini sudah kapasitasnya penuh, maka ini juga bisa menjadi salah satu penyebab komputer Anda menjadi lambat. Maka cara menghapusnya gampang, kita klik kanan, ada klik kanan folder ini, kemudian di sini ada pilihan empty recycle bin, ada klik kiri, dan diinformasikan bahwa Anda memiliki 55 file yang ada di bin folder ini, dan apakah Anda yakin ingin menghapusnya? Ya, Anda klik yes. Anda dengar suara penghapusan, dan di sini bin folder sudah berubah menjadi warna hijau. Artinya bin ini sudah kosong dari file yang dihapus tersebut. Baik. Tips berikutnya adalah mengurangi atau mengosongkan shortcut desktop. Ini adalah shortcut desktop ya. Di bin folder ini adalah shortcut desktop. Terkadang shortcut seperti ini Anda sering menggunakan banyak shortcut di desktop seperti ini. Saya akan beri contoh. Misalnya saya akan bawa sebuah program saya akan taruh sebuah program di desktop saya. Contohnya ini. Ya. Saya klik kanan di sini, kemudian saya send to create shortcut ya. Ini shortcutnya saya kopikan aja di desktop ini. Oke. Ya, anggaplah bahwa shortcut ini seperti ini ya, dengan tentunya berbeda aplikasi. Nah, terkadang dengan begitu banyaknya shortcut yang ada di desktop Anda, komputer Anda juga bisa menjadi lambat disebabkan karena shortcut ini ya. Jadi caranya untuk Anda perlu menghapus shortcut ini. Yang Anda perlukan saja mungkin bisa Anda tetap simpan, namun yang Anda tidak perlukan sebaiknya Anda hapus. Caranya juga gampang, yaitu bisa dengan cara Anda klik satu kali di sini, kemudian menekan delete di keyboard, lalu tekan yes, maka dia terhapus. Atau bisa juga dengan Anda klik kiri dan tahan, kemudian Anda tarik folder ini ke recycle bin seperti ini dan Anda lepaskan, maka shortcut ini akan masuk ke recycle bin atau terhapus seperti ini. Oke. Itu tips yang berikutnya. Saya hapus saja semuanya. Oke. Berikutnya adalah tips berikutnya yang juga cukup bermanfaat, yaitu menggunakan desktop wallpaper secara sederhana. Seperti yang Anda lihat, ini adalah desktop wallpaper yang saya pasang di
komputer saya. Jadi cukup sederhana, hanya logo seperti ini. Dan perlu Anda ketahui bahwa jika Anda menggunakan wallpaper dengan high resolution, kemudian dengan tampilan gambar dengan berbagai macam warna, maka itu juga akan membuat kinerja komputer Anda akan bertambah ya, tentunya kinerja RAM terutama memorinya untuk menampilkan gambar tersebut di desktop Anda. Nah, Anda bisa ganti, caranya juga gampang. Anda bisa mengklik kanan di desktop ya untuk menggantinya, kemudian Anda pilih personalize. Nah, dari sini Anda bisa mengganti desktop background Anda dengan mengklik desktop background. Kemudian dari sini Anda bisa pilih ya, Anda pilih solid color. Maka di sini akan muncul warna-warna yang tidak punya gambar tapi cuma hanya sekedar warna, dan ini tidak perlu dengan resolusi yang tinggi, tapi cukup membantu dalam mempercepat mengurangi komputer Anda untuk bekerja lebih banyak gitu ya. Saya memilih warna biru ini misalnya, maka secara otomatis background saya sudah berganti. Dan apabila Anda menyukai warna tersebut, Anda bisa menekan save change seperti itu. Oke. Ya, tips berikutnya adalah menyimpan data atau dokumen. Ya, terkadang kita menyimpan data di desktop, ya, itu boleh-boleh saja mungkin karena disarankan untuk menyimpan data sementara bisa di desktop seperti ini. Tapi yang sangat direkomendasikan adalah Anda menyimpan data Anda sebaiknya di folder khusus untuk data. Nah, di bagian Windows Explorer saya, di sini ada directory, di sini adalah program, ini kemudian dokumen, dan ini adalah recovery dari laptop ini. Nah, sebaiknya Anda menyimpan data Anda tersebut di bagian dokumen, jadi bukan di bagian program sistem. Mengapa? Karena di bagian program sistem ini dia berisi program, aplikasi dan seterusnya ya, software yang Anda install dan seterusnya. Walaupun di bagian library misalnya seperti ini ada dokumen, music, picture, tapi terkadang ini juga berafiliasi kepada komputer program kita, sehingga jika Anda menyimpan data Anda cukup besar di bagian sini, maka dia akan berpengaruh kepada jumlah penggunaan storage yang ada di komputer Anda. Saya akan klik di sini, Anda bisa lihat ya. Di sini di program yang saya sudah sekitar yang free itu sekitar 75,5 GB. Ini cukup bagus ya, dengan warna biru ini artinya aplikasi yang bekerja di folder ini tidak akan terganggu oleh banyaknya data dokumen yang kita simpan. Dan itu sangat penting. Sementara di bagian dokumen ini sudah cukup sudah mendekati full ya, tapi ini tidak terlalu berpengaruh kepada program yang sudah terinstall di bagian C ini karena tidak ada hubungan langsung dengan media penyimpanan. Ya, demikian. Tips berikutnya adalah gunakan clean up storage Windows. Nah, untuk tips ini akan saya tunjukkan dalam video berikutnya. Anda bisa saksikan di video berikutnya. Namun akan saya tunjukkan di mana menemukan aplikasi ini yang sebenarnya setiap program Windows itu sudah memiliki software tersebut. Ya. Jadi tidak perlu Anda install lagi, tapi Anda bisa memanfaatkan. Caranya adalah dengan Anda masuk ke Start, klik Start, kemudian Anda klik All Program, kemudian Anda cari di sekumpulan file ini folder aksesoris di sini, ya. Kemudian dari sini Anda cari System Tool. Nah, dari System Tool ini ada software bawaan dari Windows, yaitu Disk Cleanup. Nah, yang software inilah yang nanti akan kita gunakan untuk
membersihkan file-file yang sebenarnya tidak perlu tidak digunakan, tidak diperlukan dalam kinerja komputer Anda. Jika Anda mengklik disk cleanup ini, maka akan muncul program ini, dia akan bekerja. Dan untuk lebih lengkapnya maka akan saya tampilkan di video berikutnya. Demikian tips kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan Anda mencoba. Jika ada pertanyaan, silakan Anda layangkan pertanyaan ke saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum dan terima kasih untuk telah menonton video ini.